Sadaqallahu maulana al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Para fukara dan fakirah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah melaksanakan majelis zikir pekanan. Mohon izin Al-Fakir menyampaikan suatu dua hal berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Jadi dalam ayat dimaksud Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana fitrahnya jin dan manusia itu diciptakan. Nah, jadi fitrahnya manusia dan jin itu diciptakan adalah dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat liya'budun. Liya'budun artinya berasal dari kata abada. Abud. Artinya budak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki adalah manusia dan jin itu untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Abada, abad. Menjadi abudku, menjadi budakku. Secara terminologi budak artinya bagaimana kedudukan budak itu dengan seorang tuan. Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan makna dengan kata liya'budun dimaksud, maka ini adalah makna penghambaan. Jadi fitrahnya manusia adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba itu artinya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang fitrahnya. Nah, fitrah itu artinya jika itu diikuti, maka itulah sesuatu yang benar. Jadi sama seperti barang-barang atau benda-benda atau makhluk semua diciptakan sesuai dengan fitrahnya, mengikuti fitrahnya. Kuda pacu fitrahnya adalah digunakan untuk berpacu. Jika kuda pacu digunakan atau kemudian diternakkan, maka lama-kelamaan kuda pacu itu akan menjadi sakit dan kemudian mati. Karena apa? Kuda pacu kemudian diternakkan itu melanggar fitrah. Nah, fitrahnya dia adalah dia digunakan untuk berpacu, berlomba. Untuk berpacu. Jadi jika kemudian diternakkan, maka itu melawan fitrah. Jadi artinya dari situlah fitrah itu sudah melekat kepada setiap yang namanya makhluk. Jadi fitrahnya manusia dan jin adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah menjadi manual booknya, sudah menjadi fungsi bagaimana diciptakan. Nah, jadi ketika manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mengikuti Rasulnya, maka itulah manusia yang sesuai dengan fitrah, itulah manusia yang sehat, manusia yang berada dalam kebenaran. Jadi jika kita tidak menjalani kehidupan dalam posisi mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan sebagai manusia yang sakit, manusia yang psikosis, mengalami kesakitan. Nah, sakit makna di sini tidak bisa serta-merta itu dilihat secara zohir. Karena tubuh manusia ini terdiri dari dua unsur, zohir wal batin, jasad dan batin. Nah, ilmu soal zohir inilah yang pada saat zaman sekarang, ini ilmu yang dominan diberikan kepada kita dari mulai sekolah sampai kemudian menjadi seorang doktor. Jadi ilmu dengan konsepsi zohir. Nah, itulah yang kita kuasai.
Maka kalau ditanya hari ini, mana posisi jantung, mana posisi paru, mana lambung, mana empedu, kita semua mafhum karena itu adalah ilmu yang diberikan. Tapi perihal soal batin ini menjadi ilmu yang sangat langka. Menjadi ilmu yang tidak banyak dikuasai oleh manusia di zaman modern hari ini. Karena sejak era modernisme ini mencuat, ilmu perihal zohir inilah yang dominan diberikan. Karena manusia menganggap dengan doktrin modernisme segala sesuatunya adalah materi. Ilmu yang dianggap sebagai knowledge, pengetahuan itu adalah ilmu yang hanya bisa diserap oleh indrawi. Alhasil apa? Terjadi ketidakseimbangan antara zohir dan wal batin. Jadi sementara dalam positioning seorang manusia itu adalah zohir dan batin itu seperti kuda dengan penunggangnya. Jadi zohir ini seperti kuda. Nah, kuda itu posisi yang menentukan arah belok ke kanan ke kiri itu adalah penunggangnya. Jadi yang menentukan bagaimana posisi kita, langkah kita segala macam itu adalah batin kita. Nah, ketika asupan zohir itu lebih dominan ketimbang asupan batin, maka disinilah problematika yang terjadi. Dan inilah problematika zaman hari ini. Problematika era modernisme hari ini. Karena asupan-asupan batin ini menjadi sangat minus dibanding dengan asupan-asupan zohir. Jadi manusia era modern ini lebih dominan untuk memenuhi asupan zohirnya. Maka orientasi orang hidup pada zaman hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan zohirnya semata. Jadi parameter sehatnya itu adalah parameter sehat secara lahir. Jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, kemudian lambung yang sehat, dan lain-lain. Sehingga parameter seorang penyakit itu adalah berpenyakit secara zohir. Jadi yang namanya rumah sakit hanya bisa membenahi problem-problem dalam persoalan zohir. Sementara penyakit yang lebih berbahaya adalah penyakit batin. Jadi unsur-unsur zohir kita sudah memahami. Mayoritas kita paham bagaimana unsur dalam kepala kita, unsur dalam tubuh kita, unsur dalam kaki kita, semuanya kita paham. Tapi unsur soal batin inilah yang menjadi pemahaman yang tidak jamak dipahami oleh manusia era sekarang. Jadi secara umum, sebagaimana Imam Al-Ghazali, batin kita ini ada 3 unsur. Unsur pertama itu adalah kolbu, unsur kedua adalah akal, dan unsur ketiga adalah nafsu. Ini yang paling umum. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membedah secara mendalam bagaimana anatomi kolbu itu. Anatomi kolbu ini kalau dibedah dengan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Sirul Asror, kita bisa melihat bagaimana anatomi kolbu. Kemudian anatomi akal. Nah, inilah yang hari ini diberikan kepada kita. Bahwa seolah-olah tubuh kita ini hanya terdiri dari akal. Nah, ini konsepsi yang diberikan oleh para filosof di zaman modern hari ini. Jadi seolah-olah batin itu hanya ada pada akal. Nah, ini teori yang dibuat oleh Plato, teori yang diteruskan oleh Aristoteles, sampai kemudian pada era modernisme. Nah, jadi seolah-olah manusia ini melupakan tentang unsur kolbu. Kemudian ada satu lagi unsur nafsu. Nah, nafsu inilah yang pada hari ini menjadi orientasi utama manusia modern dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita bisa melihat konsepsi bahagia yang dikatakan manusia mencapai kebahagiaan jika dia memenuhi hawa nafsunya. Tadi 3 fakultas tadi. Jadi orang modern memenuhi kebahagiaan itu adalah dengan mengikuti hawa nafsunya. Dari sini kita bisa melihat mengapa orang pergi ke prostitusi, mengapa orang berzina, mengapa orang berjudi, mengapa orang minum minuman keras. Karena dia merasa dengan memenuhi hawa nafsunya, dia mencapai kebahagiaan. Doktrin inilah yang berkembang dan bergema sejak era modern. Nah, pada era Renaissance, pada era modernitas, para filosof menganggap kebahagiaan itu jika
manusia memenuhi fakultas akalnya. Nah, fakultas akal itu dengan melakukan penelitian, penemuan, memenuhi hal-hal yang sifatnya rasional. Nah, kemudian pada era sekarang bergeser lagi. Orientasi manusia mencapai bahagia itu dengan memenuhi fakultas nafsunya. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Dan inilah yang kita lihat gambaran kehidupan kita di hari ini. Jadi semua manusia jamak berlomba untuk memenuhi fakultas nafsunya. Nah, inilah pertanda manusia yang sakit tadi. Karena nafsunya yang dipenuhi asupan-asupan tadi. Sehingga manusia kemudian terjebak pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal yang paling ideal, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dalam Kimyatu Al-Sa'adah, yang paling ideal adalah kita harus memenuhi fakultas kolbu. Bukan fakultas akal, bukan fakultas nafsu. Fakultas nafsu dipenuhi sekedarnya. Jadi Imam Al-Ghazali menggambarkan tentang 3 strata tadi, unsur batin tadi. Kolbu ini adalah sebagai seorang raja. Sementara akal ini sebagai seorang wazir. Wazir ini sekelas menteri. Kemudian nafsu ini kelasnya adalah polisi. Inilah strata tubuh yang sehat, tubuh yang ideal. Nah, jika kemudian nafsu ini mengendalikan kerajaan, polisi mengendalikan kerajaan, itu pertanda kerajaan yang sakit. Nah, kemudian juga jika akal, wazir, menteri mengendalikan kerajaan, maka itu pertanda kerajaan yang sakit. Kerajaan tidak ideal. Yang paling benar adalah kolbu menjadi raja. Jadi kolbulah yang memerintah wazir, kolbulah yang memerintah polisi. Jadi nafsu tetap kita perlukan supaya kita bisa makan, minum, dan lain-lainnya. Akal kita perlukan untuk kita bisa memahami bagaimana hak dan batil. Nah, tapi fungsi utama dari semua itu adalah harus dikendalikan yang namanya kolbu. Nah, inilah jalan kita untuk menggapai yang namanya manusia yang sehat. Nah, jadi dengan memenuhi fakultas kolbu, maka kita akan merasakan bagaimana sehat zohir wal batin. Jadi kita lihat hari ini ketika manusia hanya berorientasi memenuhi fakultas nafsunya, secara fisik, secara zohir nampak dia sehat, tapi batinnya dalam posisi yang sakit. Maka kemudian kita bisa melihat orangnya dewasa, zohirnya dewasa, batinnya sakit, batinnya seperti anak-anak. Karena apa? Asupan makanan terhadap batinnya itu menjadi kurang. Karena asupan yang diberikan hanya pada posisi nafsunya. Jadi ini tidak seimbang, dan itu kita bisa lihat adalah posisi manusia yang sakit. Nah, sebagaimana tadi ayat tadi, maka manusia yang sehat adalah manusia yang beranjak kepada orientasi untuk menjadi abdnya Allah, menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mencapai pada posisi budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghidupkan hati kita, kolbu kita. Nah, cara menghidupkan kolbu kita ini adalah mengikuti perintah yang ditegaskan dan perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diikuti, dan itu yang disebut dengan syariat dan hakikat. Sebagaimana dituntun oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Maka dengan demikian kita bisa tahu mana-mana yang diperlukan oleh kolbu kita. Dengan melaksanakan syariat tentu kita menjauhi maksiat. Jadi syariat dan maksiat ini seperti opposite. Jadi kalau kita mengikuti nafsu, maka maksiat itulah menjadi padanannya. Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, orientasi kita menjalankan menjadi bahagia itu adalah dengan melanggar semua perintah syariat. Karena kita menganggap bahwa memenuhi hawa nafsu itu sebagai jalan bahagia. Maka kita bisa melihat orang pergi ke prostitusi, orang pergi berzina, orang pergi berjudi, orang pergi minum minuman keras, orang dengan mudahnya melaksanakan riba. Karena yang jebakan-jebakan hawa nafsu ini dianggap sebagai jalan mencapai kebahagiaan. Sementara itu adalah hal yang sangat menjebak. Nah, tapi ketika kita memenuhi fakultas kolbu, sebenarnya inilah jalan yang paling sempurna untuk mencapai yang namanya bahagia. Nah, maka kita bisa melihat pada titik ketika manusia yang sudah kolbunya hidup, maka dia merasakan kebahagiaan.
Nah, kebahagiaan itu bukan tergambarkan secara johir dengan sumringah dan lain-lain. Ya, walaupun itu juga suatu indikasi. Tapi dengan kita lihat ketenangan dalam hidupnya. Ketenangan dalam menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah manusia yang sudah dalam tataran menjadi abadnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah manusia yang memenuhi fitrahnya. Manusia yang sudah insan kamil. Nah, jadi mengapa zikir ini penting adalah dalam rangka supaya kita memenuhi asupan-asupan kolbu kita supaya menjadi dewasa. Nah, jadi batin ini juga seperti johir, dia harus diberi makan. Johir kita menjadi besar karena ada asupan-asupan yang diberikan. Nah, begitu juga dengan batin kita. Nah, semakin jarang kita memberikan asupan kepada batin kita, maka kolbu kita juga susah untuk berkembang. Nah, semakin sering kita memenuhi hawa nafsu kita, maka yang berkembang adalah hawa nafsu. Tapi ketika kolbu kita yang sering diberikan asupan, maka kolbu kita yang membesar. Nah, jadi itu adalah suatu mekanika kuantumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita lah yang harus berikhtiar untuk memenuhi asupan-asupan itu, sehingga jalan mencapai bahagia adalah dengan memenuhi fakultas kolbu. Dan itulah dengan jalan untuk melaksanakan ibadah. Nah, tapi tidak cukup dengan ibadah sebagaimana yang ditetapkan syariat. Maka kemudian disitulah diperlukan yang namanya zikrullah. Zikrullah inilah menjadi tambahan asupan supaya kita mencapai derajat insan kamil tadi, manusia yang sehat. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini pertanda adalah fitrahnya manusia sebagaimana menjadi penyembah Allah, budaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami bagaimana hakikatnya kita hadir di dunia hari ini sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala. Penyembah artinya taat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak ada lagi kata apa dan mengapa. Nah, jadi sebagaimana seorang budak ketika disuruh ambil air, maka perintahnya harus dijalankan. Ketika disuruh pergi ke pasar, maka kita harus pergi ke pasar. Itu sebagai budak terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi manusia ini adalah budaknya Allah, tuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang perangi riba, ya kita harus perangi. Ketika Allah Subhanahu wa taala jauhi perbuatan zina, ya kita harus jauhi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jangan berbuat syirik, maka kita harus patuhi. Nah, jadi tidak ada kata apa dan mengapa. Sementara para filosof mengajarkan bahwa segala sesuatunya harus dimulai dengan kata apa dan mengapa. Alhasil apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ateisme. Ketika semua orang bertanya, mengapa Allah memerintahkan begini? Mengapa syariat memerintahkan begini? Ujungnya adalah kita meninggalkan yang namanya syariat. Nah, dengan demikian, maka perintah untuk melaksanakan, memenuhi fakultas kolbu, itu adalah orientasi yang utama. Nah, maka supaya kita terhindar dari jebakan-jebakan, kita harus memahami yang namanya ilmu. Nah, dari situlah kita memerlukan ilmu untuk memahami yang mana hak dan mana batil. Nah, ketika kita tanpa ilmu, kita merasa seolah-olah jalan bahagia adalah dengan memenuhi fakultas hawa nafsu kita. Dengan memenuhi fakultas hawa nafsu, itu bukan jalan bahagia, melainkan itu adalah jebakan. Sementara orientasi manusia di era modern hari ini adalah memenuhi fakultas hawa nafsu. Maka kita bisa melihat bagaimana pola perdagangan yang muncul. Dengan pondasi hawa nafsu yang muncul adalah kapitalisme. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini adalah pondasinya hawa nafsu, kapitalisme. Nah, kemudian dalam wilayah hukum kita bisa melihat dengan pondasi hawa nafsu, manusia bernafsu untuk mengatur manusia yang lain. Sehingga tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. Nah, jadi dari pola rasionalitas kemudian dikooptasi oleh pola emosionalitas. Nah, jadi dalam wilayah kekuasaan, manusia ingin berkuasa penuh untuk menguasai segala hal. Maka kita bisa melihat pola kekuasaan sekarang tidak lagi berlandaskan kepada semangat untuk memanusiakan manusia, tapi semangat untuk mengeksploitasi manusia. Nah, inilah kita muncul dalam pola politik. Nah, jadi sistematika
yang berlangsung pada era modern hari ini, kita bisa melihat itu adalah karena manusia terjebak pada seolah-olah rasionalitas itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, kemudian dikooptasi oleh emosionalitas, nafsu syahwati. Sehingga kemudian segala lini kehidupan dilandasi pada nafsu syahwati yang menjadi orientasi manusia. Nah, maka prasarana-prasarana manusia dalam rangka memenuhi nafsu syahwatinya, inilah yang kemudian disediakan oleh manusia modern. Maka kita bisa melihat diskotik bertebaran, karaoke bertebaran dan lain-lain, tentu dalam rangka itu prasarana untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Nah, jadi disinilah pentingnya zikrullah untuk kita supaya memenuhi fakultas kolbu kita. Asupan kolbu kita ini harus terus diberikan setiap hari supaya nafsu kita mengecil sehingga kita menjadi manusia yang insan kamil sebagaimana fitrahnya manusia diciptakan. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bisa menjadi pengantar dan pengingat buat kita semua untuk kita bisa berusaha untuk menuju kepada budaknya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difitrahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.